Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel diskusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54. Nah, kali ini saya akan mulai membahas mengenai limit fungsi aljabar ya. Sebenarnya udah banyak banget ya video yang saya buat tentang limit fungsi ini ya, mau yang aljabar atau trigonometri. Kenapa saya bikin lagi? Ya mungkin dari beberapa versi ya, mudah-mudahan gitu ya, dari video yang sudah saya buat dari beberapa versi ada salah satu penjelasan yang mungkin bisa dipahami dengan baik sama teman-teman semua. Oke. Nah, kali ini saya akan bahas langsung to the point ke aljabarnya ya. Nah, jadi limit fungsi aljabar ini teman-teman ini diperkenalkan di kelas 11 ya. Jadi yang baru belajar limit fungsi aljabar ini adalah kelas 11 IPA atau IPS gitu di semester 2, dan videonya juga saya tujukan sebenarnya khususnya adalah untuk siswa-siswi kelas 11 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada mungkin teman-teman atau bapak guru yang mau, bapak ibu guru yang mau review lagi tentang limit fungsi aljabar, mungkin boleh ya disimak videonya. Oke. Yuk kita mulai aja ya. Kita mulai aja limit fungsi aljabar di kelas 11 ini. Ya, nanti kita pertama ya saya akan memperkenalkan dulu yaitu tentang notasinya ya. Notasi limit. Oke. Nah, notasi limit ini seperti apa sih? Nah, limit itu seperti ini bentuknya teman-teman. Ini contohnya ya. Contohnya limit, kemudian di sini ada x menuju a gitu ya, x menuju a, kemudian di sini adalah fx ya, ini hasilnya adalah L misalkan gitu ya. Artinya apa ya, dibacanya di sini gitu ya, ketika dibacanya ya, ketika nilai x mendekati a, maka nilai fx itu ya mendekati L gitu teman-teman. Nah, ini adalah limit fungsi ya, limit fungsi. Limit itu jadi mendekati gitu ya. Jadi beda dengan fungsi aljabar gitu ya. Limit fungsi aljabar dengan fungsi aljabar itu beda. Kalau limit fungsi itu mendekati gitu ya. Kalau misalkan fungsi itu adalah nilai pada titik tersebut gitu. Nah, jadi itulah bedanya antara limit dengan fungsi aljabar gitu ya. Nah, tapi untuk mengerjakan soalnya ini sama aja teman-teman. Untuk mengerjakan soalnya, contoh gitu ya, saya punya contoh misalkan limit x menuju 2 gitu misalkan, dari 2x plus 1, ini hasilnya berapa sih? Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman, ini sama cara mengerjakannya kayak fungsi biasa. Berarti caranya 2-nya ini kita masukkan ke dalam sini gitu. Berarti hasilnya itu sama dengan 2 kali 2 ditambah 1. Sama dengan berapa nih? 5 ya. Sama dengan 5. Nah, artinya apa? Ketika x-nya menuju 2 atau mendekati 2, maka si 2x plus 1-nya ini akan mendekati 5. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Ya. Nah, beda dengan fungsi aljabar. Jadi kalau di fungsi aljabar kan kita nanti punya misalkan gitu ya, ini contohnya lagi. Kita punya fx sama dengan 2x plus 1. Misalkan gini teman-teman ya. Misalkan gini. Kemudian nilai fx saat x-nya sama dengan 2 adalah, nah misalnya saya punya soal kayak gini teman-teman. Maka ini cara menjawabnya kan sama aja ya gitu ya. Jadi F2 2-nya masukin ke sini, jadi 2 kali 2 tambah 1, maka hasilnya adalah 5. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari nilai sih sama aja gitu ya. Ini 5, ini juga 5 gitu. Cuman maknanya beda gitu. Kalau misalkan limit ini berarti ketika X-nya masih mendekati. Jadi belum nyampe nih ceritanya, si X-nya ini keduanya tuh belum nyampe. Tapi kalau misalkan yang fx ini ceritanya udah nyampe di 2 gitu kira-kira teman-teman. Gitu ya. Nah, apakah nilai limit itu pasti selalu sama dengan nilai fungsinya? Nah, ini dia yang
belum pasti ya, ini belum pasti. Artinya belum tentu nilai limit itu sama dengan nilai fungsinya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, kita akan bahas gitu ya. Biasanya permasalahan limit itu akan muncul ketika kita menemukan bentuk tak tentu. Gitu ya. Bentuk tak tentu. Nah, ini dia fokus dari pembahasannya gitu ya. Bentuk tak tentu itu apa sih? Nah, bentuk tak tentu ini adalah bentuk yang nilainya itu belum pasti, teman-teman. Ya, nilainya belum pasti gitu ya. Nah, artinya belum pasti apa? Artinya itu nilainya mungkin bisa 1, mungkin ya, mungkin bisa 3, mungkin bisa 0, mungkin bisa tak terhingga, atau mungkin bisa tak ada, nggak ada nilainya gitu. Jadi kalau teman-teman soal nemuin bentuk tak tentu itu artinya belum tahu gitu nilainya itu berapa gitu ya. Nah, itulah yang terjadi atau permasalahan yang terjadi saat mengerjakan limit gitu. Jadi ketika kita menemukan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini gitu ya, bentuk tak tentu ini mendorong kita gitu ya, mendorong kita atau yang mewajibkan kita melakukan modifikasi. Nah, ya. Modifikasi aljabar untuk menentukan atau menemukan nilai sebenarnya. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Kalau misalkan ada salah-salah dalam definisinya, boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, nah di SMA ini, di kelas 11 ini khususnya, bentuk tak tentu itu yang diperkenalkan ada 3 teman-teman. Ya, bentuk tak tentu itu yang diperkenalkan ada 3. Ya, yang pertama adalah bentuk 0 per 0, yang kedua adalah bentuk tak hingga per tak hingga, yang ketiga adalah bentuk tak hingga min tak hingga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kalau 0 bentuk tak tentu bukan. Kalau 0 ya 0 gitu ya, tentu gitu ya. Kalau tak terhingga bentuk tak tentu bukan. Tak terhingga itu bentuk yang tertentu gitu ya, ada gitu nilainya yaitu tak terhingga gitu ya. Cuman kalau tak terhingga per tak terhingga, nah itulah yang namanya bentuk tak tentu. Kalau tak hingga min tak hingga, itulah yang namanya bentuk tak tentu. Nah, sebenarnya bentuk tak tentu ini ada 7 macam teman-teman ya, ada 7 macam semuanya. Boleh cari di Google atau di buku kalkulus teman-teman ya. Nah, cuman nanti di SMA ini kita akan perkenalkan hanya 3 macam saja gitu dia teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai bentuk tak tentu 0 per 0 dulu teman-teman ya. Oke, bentuk tak tentu 0 per 0. Oke, contoh gimana sih bentuk tak tentu 0 per 0? Nih, saya ambil contohnya gitu ya. Limit x menuju 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, gini teman-teman. Ya, kalau kita melihat secara kasat mata gitu ya, secara ya jelas gitu. Ini cara mengerjakannya kan langsung dimasukin aja ya. Kayak yang udah kita lakukan di slide sebelumnya gitu ya. Jadi 2-nya ini tinggal kita masukin aja ke x-nya gitu. Jadi berapa tuh? 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 kurang 2. Maka hasilnya adalah yang atas jadinya 0, yang bawah jadinya 0. Nah, muncullah permasalahan di sini teman-teman. Ya. Permasalahannya apa? Kita menemukan bentuk 0 per 0 gitu ya. Artinya 0 per 0 itu berapa? Sebenarnya di sini maknanya 0 per 0 itu bisa sama dengan 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, dan seterusnya juga bisa gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu ya nilai limit ini punya nilai yang bermacam-macam seperti tadi gitu ya. Dia pasti punya satu nilai limit pasti gitu ya, satu nilai pasti gitu dari limitnya. Nah, itu yang akan kita cari teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah bentuk tak tentu. Oke, ini adalah bentuk tak tentu. Nah, kalau menemukan seperti ini teman-teman, kita nggak boleh langsung menjudge gitu ya. Oh,
0 per 0 berarti sama dengan 0 hasilnya. Bukan gitu ya. Atau sama dengan 1 hasilnya, itu juga bukan. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan, nih, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu ya. Di sini yang harus kita lakukan atau caranya, cara modifikasinya, kita harus modifikasi ya. Cara modifikasinya yang pertama, bisa dengan pemfaktoran. Teman-teman ya. Tapi kalau bingung, nanti bisa dibantu dengan cara Horner. Kemudian yang kedua bisa kali sekawan. Kali sekawan ini biasanya kalau ada akar ya. Biasanya untuk bentuk akar. Oke. Yang ketiga bisa kita gunakan metode substitusi ya. Substitusi sebenarnya ini udah high level ya untuk metode substitusi ini, tapi kalau misalnya nanti teman-teman semua bisa memahami, oh itu udah keren banget. Kemudian yang keempat ini adalah dengan cara L'Hopital ya, L'Hopital. Tapi ini saya garis bawahi dulu ya, untuk L'Hopital ini tidak akan dulu saya bahas ya, tapi kalau misalnya teman-teman semua penasaran L'Hopital itu seperti apa, boleh ada di video saya yang lain ya. Kalau di video ini enggak dulu. Kenapa? Karena ini khusus di kelas 11 ya. Di kelas 11 jadi kita mau fokus ke modifikasi aljabarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita misalnya ambil cara satu teman-teman ya, yaitu dengan pemfaktoran. Misalkan saya ulang lagi soalnya di sini. Ada limit X menuju 2, kemudian X kuadrat min 4 per X min 2. Maka ini hasilnya katanya tadi adalah 0 per 0. Oke, kalau kita faktorkan ini teman-teman, karena ini kita dapat 0 per 0, berarti kita harus melakukan sebuah modifikasi ya. Berarti ini kalau difaktorkan jadi X min 2 dikali X plus 2 dibagi dengan X min 2. Nah, setelah sampai sini teman-teman, ini akan kita coret. Atas bawah ada X min 2 nya ya. Nah, kan nanti hasilnya sisanya tinggal X plus 2 nya aja. Setelah ini baru dimasukkan angka 2 nya. Berapa tuh? Jadinya 2 tambah 2 sama dengan 4. Oh, berarti nilai sebenarnya itu teman-teman adalah 4 ya. Jadi bukan 1 ya, bukan 0 gitu ya. Sering nih kesalahan-kesalahan dari para pemula ya. 0 per 0 berapa? 1. Oh, itu salah besar. Atau 0 per 0 berapa? 0. Itu juga salah besar gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ambil contoh soal yang lain ya. Yang kedua misalkan. Yang kedua saya ambil contoh misalkan limit X menuju 3, X kuadrat min 5X di sini adalah plus berapa nih? Plus 6 ya. Plus 6 dibagi dengan X kuadrat min 9. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita ambil soal sederhana dulu teman-teman ya. Nah, ini kalau kita masukkan, pertama kita masukkan dulu 3-nya ke sini. Ini jadi adalah 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 6 dibagi dengan 3 kuadrat min 9. Jadinya adalah 9 dikurang 15 tambah 6 bagi 9 kurang 9. Nah, ini adalah 0 per 0 teman-teman. Kalau 0 per 0 seperti ini berarti harus kita modifikasi dulu ya dengan menggunakan pemfaktoran. Berarti jadi limit X menuju 3. Nah, ini kita faktorkan nih teman-teman. X kuadrat min 5X plus 6. Jadinya adalah X min 2 dikalikan dengan X min 3. Per X min 3 dikalikan dengan X plus 3. Gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada yang harus habis, yaitu X min 3, ada X min 3. Habis ya. Maka nanti sisanya, hasilnya, tinggal ada apa nih yang tersisa? Ada X min 2 dengan X plus 3 ya. Nah, maka di sini adalah, langsung dimasukin aja 3-nya. Jadi 3 kurang 2 per 3 tambah 3. Berarti sama dengan 1 per 6. Nah, gitu dia teman-teman. Ya. Cara mengerjakannya. Oke, kita ambil contoh berikutnya yang ketiga. Misalkan ya, limit X menuju
2 misalkan gitu ya. Saya punya di atasnya adalah x kuadrat min 2x dibagi dengan 2x kuadrat min 3x min 2. Nah, seperti ini. Gitu ya. Gimana caranya nih? Pertama, kita masukkan dulu teman-teman ya. Jadi pertama itu jangan langsung modifikasi gitu ya. Jadi kita harus dimasukkan dulu si nilainya, benar nggak 0 per 0 gitu ya. Nah, gimana kalau ternyata nggak 0 per 0? Kalau nggak 0 per 0 ya udah gitu. Maka jawabannya yaitu gitu. Ya. Nah, masukin 2-nya jadi apa nih? 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 gitu ya. Bawahnya adalah 2 kali 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 dikurang 2. Di sini adalah 4 kurang 4, ini bawahnya 8 kurang 6 kurang 2. Jadinya 0 per 0. Oh, ternyata 0 per 0 lagi, teman-teman. Ya. Lanjut kita modifikasi. Ya, jadi limit x menuju 2, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Ini jadi x kuadrat, salah. Kita faktorkan, ini x-nya bisa keluar ya. X dikali x min 2. Ya, x min 2 dibagi dengan ini 2x, ini x, berapa nih ya, min 2 plus 1 gitu teman-teman. Oke, ini kita coret, just habis. Maka nanti hasilnya, sisanya yang belum kecoret itu tinggal x per 2x plus 1 gitu ya. Nah, tinggal 2-nya dimasukin, jadi 2 per 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 per 5. Gitu jawabannya teman-teman. Nah, ada satu yang perlu diingat teman-teman. Kita perhatikan sama-sama ya. Kalau hasilnya 0 per 0 gitu ya. Di sini kita perhatikan ada x menuju 2, kemudian hasilnya 0 per 0 gitu ya. Oke. X menuju 2, 0 per 0. Atas bawah kita faktorkan. Perhatikan, di sini ada yang dicoret, yaitu x min 2. Ya. Nah, sekarang kita ambil soal sebelumnya tadi. Di sini 0 per 0, x menuju 3. Di sini adalah ada yang dicoret, yaitu x min 3. Oke, nah udah bisa dapat kesimpulan nggak teman-teman ya? Mana lagi? Ah, ini yang ini nih. Ini 0 per 0 juga, ya. Kemudian di sini x menuju 2. Lalu setelah pemfaktoran ada yang dicoret, yaitu x min 2. Gitu ya. Jadi, kalau x menuju 2, nanti kita akan mencoret x min 2. Kalau x menuju 3, kita akan mencoret x min 3. Kalau x menuju 2 tadi di sini, maka kita akan mencoret x min 2. Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman semua, buat teman-teman semua yang mungkin belum lancar memfaktorkan, cara ini bisa digunakan. Jadi gini, saya ambil soal yang sama aja ya. Saya ambil soal yang sama, yang nomor 3 ini. Limit, ya, x menuju 2, kemudian x kuadrat min 2x per 2x kuadrat min 3x min 2. Ya. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman semua bingung atau masih belum lancar untuk memfaktorkan, bisa gunakan cara ini. Oke. Ini tetap, ya, x menuju 2, ini ceritanya kita udah tahu 0 per 0 ya. Nah, dari yang udah kita simpulkan tadi, teman-teman, jadi gini cara memfaktorkannya. Ketika di sini kita menemukan x menuju 2, gitu ya. Untuk x menuju 2, ya, artinya nanti kita akan coret-coret. Maksudnya coret-coret itu kayak gini ya. Coret gitu, menghilangkan gitu ya, menghilangkan x min 2. Karena di sini x yang menuju 2, jadi di sininya adalah x min 2 yang akan dihilangkan gitu ya. Menghilangkan di bagian atas dan bawah, atau pembilang dan penyebut ya, pembilang dan penyebut. Kalau saya bilang pembilang dan penyebut ntar malah
ada mungkin yang kurang paham gitu ya. Nah, bagian atas itu namanya pembilang, bagian bawah itu namanya penyebut. Oke. Nah, artinya apa? Artinya dalam pemfaktorannya akan mengandung X min 2 di atas dan di bawah. Gitu ya. Jangan atau, nanti ambigu. Kita hapus dulu ini. Hapus dulu ini dan ya. Di atas dan di bawah. Gitu. Atau pada pembilang dan penyebut. Oke, ini akan sangat malah jauh lebih mudah teman-teman ya kalau misalnya kita pakai konsep ini. Oke, jadi di sini atas bawah itu udah pasti ada X min 2-nya teman-teman. Ya. Atas bawah karena nanti ujung-ujungnya mau dicoret gitu ya. Nah, cuman yang dimasalah di sini temannya siapa gitu loh. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oke, caranya gampang banget. Untuk memfaktorkannya, lihat angka paling depan dan angka paling belakang konstanta. Koefisien X kuadrat dan konstantanya. Gitu ya. Caranya gimana? Koefisien X kuadrat ini bagi dengan koefisien X yang ada di sini. Ini kita mainkan yang atas, yang nanti yang bawah sama yang bawah ya. Nah, koefisiennya ini kan di sini sebenarnya 1 ya, teman-teman. Berarti 1 dibagikan ke X ya. Nanti hasilnya di sini akan menjadi 1 juga ya. 1 apa? 1X. Atau ini nggak usah ditulis ya. Satunya nggak usah ditulis. Jadi di sini kita tulis angka 1 saja, X aja. Kemudian angka belakangnya di sini kan 0 nih. 0 dibagi dengan angka belakangnya ini. 0 dibagi 2 jadi 0. Berarti tambah 0. Nah gitu teman-teman. Ya. Gimana? Udah bisa dipahami? Nah, kita coba yang bawah. Sekarang kita coba yang bawah ya. Kita coba yang bawah. Di sini koefisiennya berapa? 2 ya, betul sekali. 2 ini dibagi dengan koefisien X yang ada di sini. Itu berapa? Sini kan 1. 2 dibagi 1 berapa? 2. Oh, berarti depannya kita kasih 2X. Jadi kalau yang depan nanti dikasih X ya. Kemudian yang belakang berapa di sini? Min 2. Di sini paling belakang berapa? Min 2. Min 2 dibagi dengan min 2. Jadi berapa? Plus 1. 1. Nah, jadilah pemfaktorannya teman-teman. Ya, sama ya. Ini kalau misalkan saya rapiin lagi, berarti kan ini sama aja kayak X min 2 dikali X gitu kan. Dibagi dengan X min 2 dikali 2X plus 1. Tuh, jadi sama teman-teman ya tuh. Sama ini. Oke. Kemudian lanjutannya gimana? Gampang, tinggal dicoret aja ini. Coret, ambil sisanya, masukin angka 2-nya. Gitu dia. Ya. Jadinya adalah 2 per 2X plus 1. Salah. Masukin 2-nya ya. 2 kali 2 plus 1. Berarti sama dengan, berapa tadi? 2 per 5 jawabannya. Nah, itu dia teman-teman semua. Ya. Jadi caranya adalah yang pertama dengan cara difaktorkan. Oke. Nah. Gimana? Kalau misalnya ada yang masih belum paham, langsung tulis aja di kolom komentar, oke? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, contoh soal berikutnya. Misalkan saya punya seperti ini sekarang teman-teman. X kuadrat min 1 dibagi dengan X pangkat 3 tambah 4X kuadrat min 2X min 3. Wow, apa ini? Banyak sekali. Ya. Gimana cara memfaktorkannya? Dengan catatan di sini sudah 0 per 0 ya. Ini kalau masukin udah 0 per 0 lah gitu. Nah, kira-kira gimana cara mengerjakannya? Nah, kalau teman-teman semua punya ide, boleh nanti dicoba dulu. Kalau misalkan nanti sudah dicoba, udah dapat jawabannya, pembahasannya tunggu di video berikutnya. Oke, untuk pembahasannya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.